Halo, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Halo. Kali ini kita dapat materi menarik nih dari Anda. Fokusnya ke dunia YouTube ya. Iya, betul. Spesifiknya soal tips bikin thumbnail yang efektif, sama ada sedikit soal rekamannya juga. Oke, jadi misi kita hari ini kita coba gali ya. Ekstrak intisari paling penting dari sumber ini buat bantu Anda. Mungkin yang baru mau mulai atau yang udah jalan tapi pengen kontennya lebih menonjol gitu. Sip. Mari kita bongkar aja langsung. Fokus utamanya nanti bukan melulu soal alat canggih atau mahal ya, tapi lebih ke gimana sih cara Anda narik perhatian dan apa nilai unik yang Anda tawarkan lewat video itu. Setuju banget. Esensinya di situ. Nah, kita mulai sedikit dari rekaman ya, walaupun nanti kita lebih dalam soal thumbnail. Pesan utamanya sih jelas banget dari materi Anda, jangan minder soal teknis. Iya, kadang orang mikirnya harus kamera pro dulu ya. Banget. Padahal smartphone Anda sekarang gitu udah oke banget kok buat mulai. Udah cukup. Sumber ini nekeninnya gini, yang paling penting itu ya nilai isinya. Konten Anda ngasih manfaat apa? Jelas nggak nyampainya? Konten adalah raja lah istilahnya. Betul. Terus ada satu tips praktis nih yang, wah, ini bagus menurut saya. Pas Anda lagi syuting video utama, coba deh, luangkan waktu dikit, ambil beberapa foto, atau mungkin klip pendek. Yang emang sengaja buat thumbnail ya. Nah, itu dia. Khusus buat thumbnail. Jadi nggak asal potong gambar dari video nanti. Hasilnya pasti beda. Jauh lebih ke konsep ya jadinya. Iya. Oke, anggap video udah siap nih. Isinya udah mantap. Tapi kan PR berikutnya, gimana caranya orang mau ngeklik video Anda? Di lautan konten YouTube yang, wah, ramenya minta ampun. Nah, disinilah thumbnail jadi pemain kunci. Materi Anda ini benar-benar nunjukin peran krusial custom thumbnail. Itu kayak etalase toko Anda di YouTube. Etalase toko, oke. Ini ada hubungannya sama istilah CTR ya? Tepat sekali. CTR atau rasio klik tayang. Sumber dari Anda ngejelasin, CTR itu persentase orang yang akhirnya milih ngeklik video Anda setelah lihat thumbnail dan judulnya di beranda mereka atau di hasil pencarian. Ada contoh angkanya nggak? Ada. Misalnya, CTR 11,3%. Artinya dari 1000 kali thumbnail Anda muncul, itu impresi namanya, ada 113 orang yang ngeklik. Oke. 11,3 dari 1000. Yang menarik, sumber ini bilang, CTR tinggi itu bisa jadi sinyal positif buat algoritma YouTube. Kayak, oh, video ini menarik nih, coba kita tunjukin ke lebih banyak orang. Wah, penting dong berarti. Penting banget. Tapi, ada tapinya nih. Thumbnail itu ibaratnya buka pintu aja. Yang bikin orang betah nonton dan gak langsung keluar, itu ya kualitas kontennya. Balik lagi ke yang awal tadi ya. Iya. Algoritma juga ngelihat itu, durasi tonton rata-rata. Jadi thumbnail bagus harus nyambung sama konten yang juga bagus. Harus sejalan. Oke, paham. Jadi, gimana nih cara bikin thumbnail yang bagus menurut panduan dari Anda ini? Kuncinya disebut ada 3. Pertama, harus jelas. Kelihatan jelas gitu bahkan pas lihat di layar handphone yang kecil. Oh ya, bener, seringnya kan kecil ya tampilannya. Kedua, menarik secara visual. Eye-catching lah. Ketiga, dan ini krusial, relevan sama isi videonya. Jangan clickbait. Nah, clickbait. Janji manis di gambar tapi isinya zong ya. Persis, itu bisa bikin penonton kecewa dan malah ngasih sinyal jelek ke YouTube. Terus materi Anda juga nyaranin banget buat nggak pakai freeze frame atau potongan gambar acak dari video. Kenapa tuh? Kan gampang tinggal ambil aja. Nah, masalahnya seringkali freeze frame itu nangkep momen yang ya gitu deh, ekspresi datar atau gambar lagi blur atau pokoknya kurang menarik aja. Beda sama foto yang emang sengaja diambil, diarahkan, posenya diatur biar lebih komunikatif. Masuk akal. Jadi lebih niat ya? Harus niat. Terus ada saran spesifik juga di materi Anda buat video jenis edukasi atau tutorial. Oh ya? Gimana tuh? Coba tampilin elemen kunci dari videonya, atau mungkin hasil akhirnya, atau bahkan kata kunci penting langsung di thumbnail. Misalnya video masak kue. Oke. Jangan cuma tampilin adonannya aja, tapi tunjukin foto kue jadinya yang, wah, bikin ngiler gitu. Atau kalau tutorial software, mungkin tunjukin hasil akhirnya. Jadi orang langsung kebayang, oh nonton ini saya bakal bisa bikin kayak gini. Oh, jadi langsung kelihatan apa yang akan saya dapatkan gitu ya? Betul, ngasih gambaran nilai langsung. Ini bagian yang
menurut saya sangat menarik nih. Karena kan bikin thumbnail bagus, gitu kesannya butuh skill desain grafis ya. Harus jago Photoshop atau semacamnya. Dulu mungkin iya, tapi sekarang sumber yang Anda kasih ini ngasih solusi praktis banget. Apa tuh? Pakai aja alat kayak canva.com. Disebutin di situ, platform ini gratis. Terus relatif gampang dipakainya, bahkan buat yang awam desain. Udah banyak template-nya lagi. Oh, jadi tinggal pilih template, ubah dikit teks atau gambarnya, gitu? Mendemokratisasi desain thumbnail. Maksudnya? Maksudnya, alat kayak Canva ini bikin siapa aja bisa loh bikin thumbnail yang kelihatannya profesional. Nggak perlu keluar duit banyak buat software atau kursus desain. Fokusnya bisa balik lagi ke ide kreatif Anda. Wah, keren nih infonya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Coba kita simpulkan ya. Pertama, pondasinya tetap kualitas sama keunikan isi video Anda. Itu yang bikin orang balik lagi nonton, nggak bisa ditawar. Betul, kualitas konten nomor 1. Kedua, jangan takut mulai. Pakai aja alat yang ada. Smartphone Anda itu udah bisa jadi modal awal kok. Manfaatkan yang ada dulu. Ketiga, nah ini intinya, jangan pernah anggap remeh thumbnail. Ini bukan hiasan doang. Luangkan waktu buat bikin thumbnail khusus. Yang jelas, menarik, relevan, dan kalau bisa, nunjukin hasil akhir atau inti dari video Anda. Anggap ini sebagai alat strategis ya, bukan cuma pajangan. Buat naikin CTR tadi dan ngasih sinyal bagus ke YouTube. Sip, udah cukup jelas kayaknya ya rangkumannya. Mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran lanjutan nih buat Anda renungkan. Materi ini kan fokusnya lebih ke gimana cara teknis bikin thumbnail yang efektif, sama pentingnya CTR. Iya, teknisnya udah dapat. Pertanyaan lanjutannya, yang sebenarnya nggak dibahas detail di sini, tapi bisa jadi eksplorasi menarik. Gimana kalau Anda coba gali lebih dalam soal mengapa orang ngeklik? Maksudnya psikologinya gitu. Nah itu dia, psikologi di balik thumbnail yang efektif. Warna apa sih yang paling narik perhatian? Komposisi gambar yang gimana? Jenis tulisan yang kayak apa? Apakah kalau kita paham mengapanya, itu bisa ngaruh nggak cuma ke desain thumbnail doang, tapi mungkin juga ke cara Anda milih topik video, atau bahkan gaya Anda nyampein konten ke depannya. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut aja. Wah, menarik banget itu. Jadi mikir lebih dalam lagi ya, nggak cuma teknis doang. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah berbagi materi keren ini buat sesi deep dive kita kali ini. Sama-sama. Semoga rangkuman dan obrolan kita ini bermanfaat ya buat perjalanan YouTube Anda.